Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa lagi ya. Dan hari ini saya akan berbicara tentang kekhawatiran. Dan saya memang pernah berbicara tentang kekhawatiran dalam pesan pastoral beberapa waktu yang lalu. Tapi Roh Kudus rupanya memberikan impresi kepada saya sehingga saya akan berbicara tentang topik yang sama mungkin dengan uraian yang berbeda ya. Saya berdoa dan berharap seluruh jemaat, mulai dari anak-anak, para suami, para istri, seluruh keluarga kita, semua baik-baik ya, sekalipun hari-hari ini Anda dan kita semua menghadapi satu masa-masa yang memang tidak mudah, namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Tuhan masih menolong kita, masih memberikan kekuatan kepada kita. Ya, kita berkata Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan yakin Tuhan akan melanjutkan kasih setianya. Ya. Nah, saya melihat, bahkan Anda melihat bahwa kekhawatiran ini adalah merupakan masalah universal dari manusia, masalah umum dari hampir semua orang. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ya tentu saya yakin jutaan orang atau berjuta-juta orang mengalami rasa khawatir ini di segala bidang. Nah, kekhawatiran dalam banyak hal, dalam segala bidang. Kekhawatiran dari masalah-masalah kecil sampai pada masalah-masalah yang besar. Ada orang yang khawatir dengan hal-hal yang kecil, ya, kekhawatiran yang tidak beralasan sampai kekhawatiran yang beralasan. Namun apapun bentuknya kekhawatiran itu, kita bersyukur karena kita punya Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus adalah Tuhan yang mengontrol semua situasi, adalah Tuhan yang mengontrol kekhawatiran kita. Ya. Sebab itu, kalau saja kita mengerti akan janji Tuhan ini, maka sebetulnya bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, Anda dan saya, kita semua, sebetulnya tidak boleh ada tempat kekhawatiran dalam hati kita sedikit pun. Ya. Karena kita tahu bahwa kekhawatiran itu juga merupakan satu tanda kekurang percayaan kita kepada Tuhan, kekurang percayaan kepada janji-janji Tuhan. Ya. Nah, saya ingin membaca kembali pada surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kekhawatiran ini bersarang dalam hati dan pikiran manusia. Ya. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan berjanji bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Nah, pada bagian yang pertama tadi kita melihat Paulus mengatakan jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya tanpa limit. Ya, artinya jangan hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Jadi apapun yang kita khawatirkan sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Nanggap ya. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena Bapa di surga memberikan jaminan agar kita tidak khawatir. Nah, Alkitab mengatakan pada kita bukan hanya
diajarkan, didorong, dinasihati untuk tidak khawatir dalam segala hal. Ya. Tapi Alkitab berikan pada kita satu jalan keluar, memberikan kepada kita satu solusi. Jadi Tuhan tidak hanya berkata jangan, tapi solusi itu diberikan. Apa solusinya? Melainkan nyatakanlah semua yang kita khawatirkan, nyatakanlah semua keinginanmu kepada Dia, kepada Bapa kita di surga, melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dalam bagian lain Alkitab kita juga mengajar sebuah kebenaran dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nya itu Tuhan, Nya adalah Bapa kita di surga, karena Ia mempedulikan kita. Jadi ketika kita menyerahkan semua apa yang menjadi kekhawatiran kita, Dia sangat peduli kita. Ya. Dia mempedulikan kita dan Dia juga ingin mengambil bagian dalam memberikan solusi atas semua kekhawatiran-kekhawatiran kita. Begitu banyak kekhawatiran. Kekhawatiran tentang masalah ekonomi, kekhawatiran tentang kesehatan, kekhawatiran tentang masa depan, anak-anak, kekhawatiran tentang studi, kekhawatiran tentang pekerjaan, banyak hal. 1001 macam bentuk kekhawatiran. Dan inilah kabar baik bagi kita semua bahwa apapun, sekali lagi apapun yang menjadi pergumulan dan kekhawatiran kita, mari kita belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Bapa di sorga. Ya, nyatakanlah semua keinginanmu melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kita bersyukur, doa ini adalah merupakan satu alat bagi kita untuk mengkomunikasikan. Seperti anak-anak dengan para orang tua, ya, Anda sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua. Anak-anak ada masalah, anak-anak datang kepada kita, anak-anak kita menyampaikan, mengutarakan masalah-masalah kita. Ya, sama, hubungan kita dengan Tuhan itu, hubungan kita dengan Bapa di surga itu kan Bapa dan anak. Alkitab mengajar seperti itu. Yohanes pasal 1:12, seberapa banyak orang yang menerima Dia, menerima Kristus, diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini jangan lupa, ya, jangan lupa. Ini anugerah yang luar biasa. Dia adalah Bapa, kita adalah anak-anaknya. Sama seperti hubungan anak dan Bapa secara jasmani, tentu Bapa yang baik itu memberikan perhatian, kepedulian, ya, kepada anak-anaknya. Sama, Bapa kita di surga juga begitu, ya. Bapa yang terbatas seperti kita kan terbatas, ya. Kita peduli, tapi persoalannya kita mampu tidak menangani kekhawatiran atau kebutuhan anak kita, ya kan? Dua hal yang berbeda, kepedulian dan kemampuan. Banyak orang peduli pada anak-anaknya, kebutuhan anak-anaknya, tapi belum tentu punya kemampuan untuk menolong anak-anaknya. Namun kita bersyukur Bapa kita di surga adalah Bapa yang pertama punya kepedulian, yang kedua punya kemampuan untuk menolong. Kemampuan untuk menolong, kemampuan untuk memberi pada kita, keinginan kita, dan kemampuan untuk menolong kita. Kita bersyukur Bapa kita yang seperti itu. Ya. Dalam situasi yang sulit seperti ini, sekali lagi saya katakan begitu banyak orang khawatir. Ya, mengalami kekhawatiran. Beberapa minggu yang lalu saya melihat di media sosial ada seorang pengusaha di Jakarta, baru terjadi mungkin 2-3 minggu yang lalu, dia bunuh diri, nekat bunuh diri. Itu kebetulan di video, nggak tahu kok bisa ada video amatir begitu, suami istri menjatuhkan diri dari ketinggian tingkat, ya, nggak tahu lantai berapa itu, dan tentu langsung tewas di tempat. Lalu kemudian di sana ada berita yang menuliskan karena situasi ekonomi yang sulit untuk diatasi menurut mereka begitu. Mereka mengalami situasi ekonomi, ya, kesulitan ekonomi dalam perdagangan dan harus membayar sejumlah hutang. Tidak tahu bagaimana kalkulasi mereka sehingga
tidak ada pilihan lain. Ya, mungkin sudah putus asa, tidak ada harapan, khawatir nggak bisa bayar hutangnya, ya kan? Lalu mereka memutuskan diri untuk mati bareng-bareng, ya, menjatuhkan diri dari ketinggian. Nah, itu salah satu contoh kekhawatiran. Jadi kekhawatiran ini bila tidak diatasi, orang tidak tahu bagaimana solusinya, ya seperti itu. Orang bisa putus asa, dan orang yang putus asa itu bisa mengambil jalan pintas. Seperti itu salah satu contoh. Padahal jalan pintas itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, memang saya merasa, Anda juga merasakan bahwa pandemi ini menimbulkan juga satu efek, satu dampak. Bukan bagi orang yang tidak percaya, bagi orang percaya pun kita mengalami dampak itu. Apalagi kita telah mendengar pengumuman dari Menteri Keuangan bahwa dalam kuartal ketiga ini Indonesia sedang mengalami tingkat resesi. Ya, ada berita-berita yang memang menambah rasa khawatir seseorang itu makin besar. Namun bersyukur hari ini kita telah mendengarkan janji Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Melainkan nyatakan apa yang kita khawatirkan melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nah, doa itu adalah, sekali lagi saya katakan, merupakan satu alat komunikasi. Ya. Kita sebagai anak-anak dulu waktu masih kecil, atau kita punya anak-anak, ada masalah-masalah seperti yang saya ceritakan tadi, datang pada orang tuanya. Kita juga punya masalah-masalah dengan masalah ekonomi, dengan kesehatan, dengan begitu banyak alasan-alasan kekhawatiran, maka marilah kita datang kepada Bapa kita bicara, kita mengkomunikasikan sesuatu yang kita takutkan, yang kita khawatirkan melalui doa dan permohonan kita. Yakinlah, ya, kalau kita berdoa dengan motivasi yang benar, Alkitab mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Ya. Doa, permohonan, dan mengucap syukur. Kita diajar juga untuk bukan hanya berdoa, memohon sesuatu, tapi belajar mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Ya, mengucap syukur, termasuk pandemi hari ini kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Ini akan melatih, menguji keyakinan kita, menguji kesetiaan kita, ya, menguji kasih kita kepada Dia, menguji ketaatan kita kepada firman-Nya. Kita bersyukur. Yakinlah bahwa pandemi ini tidak terus berjalan. Ini akan selesai pada suatu waktu. Kapan kita tidak tahu, tapi akan selesai pada suatu waktu. Dan yakinlah ketika ini semua selesai, ya, dan kita akan melihat bagaimana anugerah dan pertolongan Tuhan dinyatakan kepada kita. Ya, sebab itu saya harapkan jemaat tidak perlu menjadi lemah. Ya, memang kita punya alasan untuk bisa menjadi lemah, punya alasan untuk bisa khawatir dan takut, tapi mudah-mudahan firman Tuhan yang Anda dengar melalui pesan pastoralnya akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Tuhan akan ber-Immanuel menyertai kita, itu janjinya. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Menyertai Dia, menyertai kita dalam suka, menyertai kita dalam duka. Menyertai kita waktu kita masih muda yang lalu, menyertai kita waktu kita sudah menjadi tua. Menyertai kita waktu kita sehat, menyertai kita waktu kita sakit, menyertai kita dalam setiap iklim kehidupan. Ya, mari sebab itu kita belajar untuk bersyukur untuk apa yang telah terjadi, dan yakinlah bahwa kita juga bisa bersyukur bahwa Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Ya, nah, Alkitab menuliskan pada ayat yang ke-7 tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera. Kita bersyukur
damai sejahtera, ada damai, ada sejahtera, ada ketenangan, ada shalom yang akan mengawal hati dan pikiran kita. Ya, karena kekhawatiran itu akan bersarang pada hati, pada pikiran kita, dan kita hari ini mendengar janjinya, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia, karena Dia memperdulikan kita, ya, menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, menyerahkan semua melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Yakinlah itu, dan endingnya pasti kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Ya, terus semangat berjuang, selamat bekerja, semangat bekerja, selamat bekerja juga, ya, dan kita akan menambah porsi doa kita, porsi hubungan kita, porsi penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, shalom, Tuhan memberkati, sukses. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur di tengah-tengah situasi di mana kekhawatiran itu menguasai hati tiap orang. Kami bersyukur karena Engkau telah memperdengarkan suara-Mu, dan kami bersyukur karena Tuhan berjanji untuk menyertai kami. Berjanji mendengar dan menjawab doa-doa kami umat-Mu. Berjanji ketika kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami, Engkau memperdulikan kami. Sebab itu Tuhan memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat, anak-anak yang masih sekolah, ya, anak-anak muda, para remaja, orang tua, dan kiranya tidak seorang pun di antara umat-Mu yang stres dan kehilangan kepercayaan, dan apalagi khawatir dalam menghadapi ini semua. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kiranya roh Tuhan akan menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, karena orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Anak-anak yang masih sekolah, sekalipun melalui online, Tuhan juga menolong dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, selamat berjuang, sukses. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir, Dia akan menolongmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir, Dia akan peliharamu. Dialah Tuhan, Dialah Roh Kudus, Dialah Bapa yang berkuasa. Dia yang sanggup pulihkan hidupmu. Dia juga sanggup sembuhkan sakitmu. Oh, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir, Dia akan sembuhkan